Bingung. Aha, apa aku lihat AI aja ya? Stop. AI itu memang ngebantu, tapi kalau kita nggak paham, kan percuma. Untuk biar paham, yuk kita bahas. Apa sih fungsi permintaan itu? Nah, jadi fungsi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang mampu dibeli oleh seseorang pada harga dan waktu tertentu. Pernah nggak sih kamu lihat fenomena yang kayak gini? Yeay! Karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Permintaan minuman jus buah itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ya, aku akan pasang tarif lebih tinggi lagi dan tinggi lagi. Kok sepi ya sekarang kedaiku? Apakah karena aku memasang harga terlalu tinggi sehingga mereka sudah tidak mampu membelinya? Fenomena tersebut menunjukkan keterkaitan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Hubungan tersebut berlawanan arah. Kok bisa sih? Sini aku jelasin. Nah, tahu nggak kalau bunyi hukum permintaan itu kayak gini. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun. Dan apabila harga turun, maka permintaan akan naik. Oleh karena itu, fungsi permintaan selalu digambarkan seperti ini. Untuk lebih paham, ayo kita simak. Apabila suatu harga barang naik, maka permintaan akan turun. Kita tandai di sini. Dan apabila harga barang turun, maka permintaan akan naik. Dan grafiknya jadi seperti ini. Ini menyebabkan kalau setiap fungsi permintaan grafiknya seperti ini. Zik, kalau bentuk umum fungsi permintaan itu kayak gimana sih? Nah, pertanyaan yang bagus banget. Jadi, persamaan umum fungsi permintaan itu sebagai berikut. Di mana QD sama dengan A dikurang B dikali PD, atau PD sama dengan min QD dikurang A per B, atau min 1 per B dikali QD dikurang A. Apa sih maksudnya? Jadi, QD merupakan jumlah permintaan barang, A merupakan koefisien, B merupakan gradien yang bernilai minus, dan PD merupakan harga. Untuk mencari fungsi permintaan ini, biasanya kita menggunakan rumus ini. Masih bingung? Ayo langsung aja kita bahas contoh soalnya. Oke, di belakang Zika sekarang udah ada contoh soal. Yuk kita bahas biar makin lebih paham. Di sebuah restoran cepat saji, harga sebuah hamburger adalah 20.000. Kuantitas yang diminta adalah 100 buah. Ketika harga hamburger naik menjadi 25.000, kuantitas diminta turun menjadi 50. Fungsi permintaannya adalah, nah, untuk menjawab ini lebih mudahnya mari kita cek. Di sini sudah diketahui kalau P1 atau harga pertama adalah 20.000 dengan jumlah permintaan pertama itu 100 buah. Kemudian tadi dikarenakan harganya naik, harga keduanya 25.000, permintaannya turun jadi 50 buah. Yang ditanya adalah fungsi permintaan. Untuk contoh soal ini kita menggunakan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Langsung aja kita masukkan. P1 nya 20.000 per P2 nya 25.000 dikurang P1 20.000 sama dengan Q, di mana Q1 nya itu adalah 100 buah, kemudian Q2 nya adalah 50 dikurang Q pertama itu 100. Oke guys, langsung aja ya. Untuk tahap pertama kita kurangin dulu ini. P dikurang 20.000 per 25.000 dikurang 20.000 itu 5.000 ya guys ya. Sama dengan Q 100
50 dikurang 100 itu min 50. Nah, kalau udah dapat bentuk yang seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan perkalian silang. Perkalian silang itu kita akan mengalihkan seperti ini. Oke, jadi ini P dikurang 20.000 akan dikalikan dengan min 50. Gimana dari dapat min 50? Dari sini. Karena ini kita melakukan perkalian silang. Sama dengan Q dikurang 100 dikali dengan 5.000. Oke teman-teman, langsung aja kita kalikan. P dikali min 50 menjadi min 50P. 20.000 dikali dengan min 50 menjadi min 20 dikali min 50 menjadi positif ya guys ya, karena minus ketemu dengan minus, jadinya 1 juta. Sama dengan Q dikali 5.000 menjadi 5.000 Q, kemudian 100 dikali dengan 5.000 menjadi min 100 dikali 5.000 menjadi min 5.000. Oke, tahap selanjutnya adalah untuk lebih mempermudah kita putar ya. Jadi yang ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, begitupun ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Jadinya 5.000 Q dikurang 500.000 sama dengan min 50 P ditambah 1 juta. Tahap selanjutnya apa lagi? Min 500 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Jadinya 5.000 Q sama dengan min 50 P ditambah 1 juta. Karena ini minus, apabila kita dipindah ruaskan menjadi plus ya guys. 500. Oke. Kalau udah sampai di sini, kita jumlahkan dulu dengan yang sama. Sama dengan min 50 P ditambah 1 juta ditambah 500 menjadi 1.500.000. Nah, karena dari sini kita mau mencari nilai Q-nya, oleh karena itu min 50P dan 1.500.000 ini kita bagi dengan 5.000. Jadi bentuknya akan seperti ini. Q sama dengan kita bagi dengan 5.000. Q sama dengan min 50P dibagi dengan 5.000 itu hasilnya min 0,01P. 1.500.000 dibagi 5.000 menjadi 300. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat ini adalah persamaan fungsi permintaan, atau bisa juga kita buat dengan Q sama dengan 300 dikurang 0,01. Nah, dan dapat hasilnya nih. Ini merupakan fungsi persamaan ini merupakan persamaan fungsi permintaan. Jadi gitu deh ya kalau di sini. Jadi gitu deh ya. Gimana, udah paham?
gitu. Tapi kalau buat penawarannya gimana ya? Hah? Penawaran? Kamu belum paham tentang penawaran? Sini aku jelasin. Nah, untuk memahami tentang fungsi penawaran, kita harus tahu dulu nih apa itu penawaran. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang atau kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi fungsi penawaran adalah hubungan antara tingkat harga suatu produk dan terhadap jumlah produk yang ditawarkan. Jadi fungsi ini tuh menjelaskan bahwa kenaikan harga sangat mempengaruhi keputusan produsen dalam menentukan jumlah produk yang ditawarkan. Nah, di dalam fungsi penawaran itu terdapat hukum yang berbunyi jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Namun jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Nah, contohnya petani cabai. Jadi jika harga cabai naik, maka petani akan menambah penjualan mereka dan menanam lebih banyak cabai. Itu karena keuntungannya lebih besar. Namun, jika harga turun, maka petani akan mengurangi penjualannya dan menanam lebih sedikit cabai karena itu keuntungannya lebih sedikit. Untuk lebih mudah dipahami, kita bisa lihat ke kurva fungsi penawaran berikut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa harga awalnya tuh kan 5.000 dengan kuantitasnya itu 100. Jadi, setelah mengalami penaikan seperti ke 10.000 ataupun 15.000, bisa kita lihat di sini bahwa jumlah barang yang ditawarkan juga ikut meningkat. Ini artinya bahwa fungsi penawaran itu selalu menghasilkan nilai positif dengan bentuk umum, yaitu QS sama dengan A ditambah B PS. A adalah konstanta, B adalah koefisien, dan PS adalah harga penawarannya. Nah, untuk mencari fungsi penawaran, kita menggunakan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 per kurang Q1. Nah, untuk lebih mudah memahaminya menggunakan rumus ini bagaimana, kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal tentang fungsi penawaran, di mana seorang peternak sapi menjual susu hasil ternaknya. Ketika harga susu 5.000 per botol, ia dapat menjual sebanyak 100 botol. Namun, pada saat harga susu menjadi 10.000 per botol, ia dapat menjual 150 per botol. Nah, fungsi penawarannya itu, jadi di sini kita ketahui dulu, kita di sini kan untuk harga awalnya 5.000 dan untuk harga akhirnya 10.000, jadi kita tulis menjadi P1 sama dengan 5.000 dan P2 sama dengan 10.000. Untuk quantity atau jumlahnya itu dilihat dari harga awal tuh dia menjual sebanyak berapa botol. Jadi kan di sini pada awalnya dia pada harga 5.000 ia dapat sebanyak 100 botol. Jadi Q1-nya adalah 100. Dan untuk Q2-nya adalah 150. Nah, setelah mendapatkan data ini, kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu tadi P1 P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, ini jadi data yang kita dapat tadi tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. P1 sama dengan 5.000 untuk P2-nya itu kita ada 10.000. Dikurang P1 5.000.
sama dengan Q, kita lihat dari sini, Q1 sama dengan 100. Per Q2-nya kita dapat adalah 150. Dikurang Q1 itu 100. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal kurangkan hasil dari P2 kurang P1 dan Q2 kurang Q1. Per 10 kurang 5.000 adalah 5.000. Dan Q kurang 100, 150 dikurang 100 adalah 50. Nah, setelah dapat jumlahnya, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengalihkan silang antara P kurang 5.000 dikali 50 dan Q dikurang 100 dikalikan dengan 5.000. Hasilnya dengan 50 dikali P itu hasilnya 50P. 50 dikali min 5.000 hasilnya min 250. Sama dengan untuk 5.000 dikali Q itu 5.000 Q. Dan untuk min 100 dikali 5.000 itu ada min 500.000. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menurunkan hasil Q ini. Maka 5.000 Q kita turunkan ke bawah, dan untuk min 500 kita pindah ke sebelah. Kalau misalnya berpindah luas kan dari min menjadi plus. Jadi 50P dikurang 250.000 ditambah 500.000, dikarenakan dari min 500 karena berpindah itu menjadi plus. Sama dengan 5.000 Q. Nah, selanjutnya kita kurangkan dulu dari min 250.000 ditambah 500.000. Jadi di sini 5.000 Q-nya tetap turun. Kita jumlahkan saja. Jadi 50P min 250.000 ditambah 500.000 itu hasilnya adalah plus 250.000. Nah, untuk menghilangkan 5.000 di Q, maka kita akan memindahkan atau membagikan 5.000 ini dengan 50P ditambah 250.000. Jadi 50P tambah 250.000 per 5.000 Q-nya turun di sini. Nah, selanjutnya tinggal dibagikan saja antara 50P dibagikan dengan 5.000 dan 250.000 dibagikan dengan 5.000 juga. Hasilnya itu adalah 50P dibagi dengan 5.000, hasilnya adalah 0,01P tambah 250 dibagi 5.000 itu adalah 50. Jadi di sini kita mendapatkan fungsi penawarannya adalah 0,01P ditambah 50, dan jika diubah ke bentuk
Umumnya itu seperti ini. Q S sama dengan 50 ditambah 0,01 P. Nah, jadi dapat dilihat kalau kenaikan harga juga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Bisa dilihat di sini 0,1 ini dengan 50 itu adalah jumlah awal tawarannya. Kak, awas jatuh. Udah jatuh nih. Kenapa kak, nggak seimbang ya? Iya nih nggak seimbang. Ngomong-ngomong keseimbangan, jadi ingat keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu apa sih? Kalian nggak tahu keseimbangan pasar itu apa? Parah sih. Mau tahu? Atau mau aku kasih paham aja? Yaudah, kalau gitu langsung aja. Oke, jadi keseimbangan pasar itu adalah kondisi stabil di pasar di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu. Jadi tuh ini kayak kesepakatan antara penjual dengan pembeli untuk menetapkan harga pada suatu barang supaya mereka bisa bertransaksi. Nah, keseimbangan pasar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, keseimbangan pasar satu produk, dan yang satu lagi keseimbangan pasar dua produk. Yang pertama, keseimbangan pasar satu produk, yaitu di mana di sini kita cuma fokus ke satu produk aja gitu pembahasannya. Dan syaratnya itu simpel. Jumlah barang yang ditawarkan itu harus sama dengan jumlah barang yang diminta. Begitu pula dengan harganya. Harga yang diminta itu harus sama dengan harga yang ditawarkan oleh produsen. Kita coba ke contoh soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaannya, yaitu QD sama dengan 28 dikurang P, dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan 8 ditambah P. Kita jawab, karena sini kita sudah ketahui nih fungsi permintaannya, fungsi penawarannya juga sudah diketahui. Jadi kita langsung masukkan saja ke rumus yang sebelumnya, yaitu keseimbangan pasar terjadi ketika QD sama dengan QS. Kita masukkan saja. Kita masukkan persamaannya, yaitu 28 dikurang P sama dengan QS-nya 8 ditambah P. Di sini kita pindah ruaskan supaya sama. 28 dikurang 8, P-nya tetap. Yang ini min P-nya pindah ruas ke sebelahnya menjadi plus. 28 dikurang 8 itu 20. P ditambah P itu 2P. 2P sama dengan 20. P 20 kita bagi dengan 2, jadinya 10. Dapat nilai P yaitu 10. Kita substitusikan nilai P ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan QD ya, misalnya QD sama dengan 28 dikurang P. QD sama dengan 28 dikurang, kita masukkan nilai P nya 10. QD sama dengan 28 dikurang 10, yaitu 18. Jadi Q itu dapat nilainya 18. Jadi sekarang kita ketahui bahwa jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar, jumlah barangnya 18 dan untuk harganya pada keseimbangan pasar di soal itu 10. Oke, kita coba lihat di contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari dua macam produk yang mempunyai hubungan substitusi atau barang pengganti sebagai berikut. Sudah diketahui di sini fungsinya masing-masing, fungsi dari setiap barang, karena dia dua produk jadi kita bedakan antara X dengan Y. Kemudian pertanyaannya,
Carilah harga dari jumlah keseimbangan pasar. Kita coba jawab, karena dia sama syaratnya, yaitu QS harus sama dengan QD. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya. Di sini sudah ada rumusnya dan kita masukkan persamaannya. QSX di sini bisa dilihat yaitu min 5 ditambah 4PX dikurang PY sama dengan, sedangkan QDX-nya yaitu 5 dikurang 2PX ditambah PY. Kita samakan sukunya supaya bisa dijumlahkan dan dapatkan hasilnya. Di sini 4PX, di sini ada min 2PX, kita pindah ruaskan karena dia min di sini, kita pindahkan jadi plus dia. 2PX, kemudian min PY turun. Di sini ada plus PY juga, kita pindahkan ruas dia jadi min PY sama dengan 5 min 5 di sini kita pindah ruaskan ke sini jadinya plus 5. 4PX ditambah 2PX jadinya 6PX dikurang min yaitu jadinya 2PY sama dengan 10. Di sini kita sudah dapat persamaan 1. Untuk cari persamaan yang kedua sama, masukkan fungsinya QSY. Yang pertama yaitu min 4 dikurang PX ditambah 3 PY sama dengan QDY. Kita masukkan juga fungsinya 6 ditambah PX dikurang PY. Caranya sama, kita samakan sukunya supaya bisa dijumlahkan dan mendapatkan hasilnya. Di sini min PX, di sini plus PX, kita pindahkan jadi min PX juga. Kemudian plus 3 PY, di sini min PY, kita pindah ruaskan dia menjadi plus PY sama dengan 6 ditambah ya, karena min 4 pindah ruas jadinya plus 4. Kemudian kita jumlahkan ini jadinya min 2PX ditambah 3 PY tambah PY yaitu 4 PY sama dengan 6 tambah 4 itu 10. Di sini kita dapat persamaan kedua. Setelah mendapat persamaan 1 dan persamaan 2, ini kan masih beda nih ya. Nah, kita menggunakan teknik eliminasi namanya. Jadi dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapat 6PX dikurang 2PY sama dengan 10. Ini untuk persamaan 1, dan untuk persamaan keduanya yaitu adalah min 2PX ditambah 4PY sama dengan 10. Di sini kita menggunakan teknik eliminasi supaya kita bisa mendapatkan di sini kita coba cari nilai PX-nya. Berarti yang kita eliminasi itu adalah dari PY-nya. Berarti kita coba di sini kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Hasilnya 6 PX dikali 2, 12 PX. Di sini min 2 dikali 2 itu min 4 PY sama dengan 10 kali 2, 20. Sedangkan yang di bawahnya kan dikali 1 jadi sama saja. Min 2 PX ditambah 4 PY sama dengan 10. Di sini kita eliminasi, tambah ya. Min 4 ditambah 4 hasilnya 0. 12 dikurang 2 itu 10 PX tambah 20
ditambah 10 itu 30. Berarti 10 PX sama dengan 30 PX sama dengan 30 per 10 PX sama dengan 3. Kita dapat di sini nilai PX-nya itu 3. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Setelah kita dapat nilai PX sama dengan 3, kita coba nih masukkan ke salah satu persamaan antara persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mendapatkan nilai PY. Jadi misalnya kita pakai persamaan 1 ya, 6 PX dikurang 2 PY sama dengan 10. Kita masukkan nilai PX-nya yaitu 3, 6. Di sini PX-nya nilainya 3 dikurang 2 PY sama dengan 10. 6 dikali 3 18 dikurang 2 PY sama dengan 10 min 2 PY sama dengan 10 dikurang 18. Jadinya min 2 PY sama dengan 10 dikurang 18 itu min 8 PY. Min 2 kita taruh di sini supaya bisa dibagi dengan min 8. Dapatlah hasil nilai PY yaitu 4. Setelah kita dapat nilai PX-nya 3 dan nilai PY-nya 4, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Tadi nilai PX-nya itu 3, nilai PY-nya itu 4. Misalnya kita pakai persamaan yang pertama ini ya, Q dx sama dengan 5 dikurang 2 PX ditambah PY. Q dx sama dengan 5 dikurang 2 PX yang tadi kita masukkan nilainya itu 3 ditambah PY nilainya 4. Q dx sama dengan 5 dikurang 2 dikali 3 itu 6 ditambah 4. Q dx 5 kurang 6 min 1 tambah 4 3 hasilnya. Wah, Setelah kita dapat Qx nya, sekarang kita coba cari juga Q Y nya. Kita ambil persamaan yang ketiga ini, 6 ditambah PX dikurang PY. Q Y sama dengan 6 tambah PX nya 3 dikurang PY nya 4. Di sini 6 tambah 3 kurang 4 min 1 Q dy 6 dikurang 6 ditambah min 1 jadinya hasilnya 5. Jadi hasil dari keseluruhannya yaitu kita dapat pertama tadi PX nya sama dengan 3, kemudian PY nya sama dengan 4, kemudian QX nya 3 dan juga QY nya 5 hasilnya. Oke, sampai di sinilah jawaban dari contoh soal untuk keseimbangan pasar dua produk. Nah, jadi gimana? Udah paham belum tentang keseimbangan pasar? Bukan keseimbangan pasar aja, tapi juga hukum permintaan dan penawaran yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kita. oh ternyata kayak gini gampang ya. Apalagi tadi penjelasannya kan mudah banget tuh buat dipahami. Jadi aku udah ready nih buat menghadapi UAS dari Pak Hafel. Capcus, kita pulang. At the start